Apakah Anda benar-benar meyakini bahwa junjungan Anda itu dapat memberikan contoh teladan yang baik dan yang kita saksikan di hari-hari ini, dan menjamin Anda 100% ketika Anda mati besok atau 1 jam kemudian, yakin nggak masuk surga? Yakin nggak masuk surga? Atau hanya di angan-angan saja? Mohon dibantu like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Hanya satu saja, untuk Kristen mana? Jaminan untuk Kristen mana? Di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga? Yesus hanya menjamin orang Yesus sebagai utusan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Akui dia sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Kalau kita akui dia sebagai utusan, bukan Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau Anda menuhankan Yesus, tidak ada kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Nggak ada, Bang. Jadi saya cari dulu, di mana sih Yesus ini katanya menjamin semua orang, jaminan untuk Kristen ada nggak khusus untuk Kristen? Aku menjamin Kristen masuk surga, atau aku tinggalkan Kristen sebagai agamamu. Kan kalau kita ada tuh ya teman-teman ya, ada di dalam Al-Maidah ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam. Yesus menjamin masuk surga untuk Kristen, ya. Suara ente lagi, Bang. Suara ente nggak ada lagi suaranya. Nggak ada lagi, Bang. Ya, Ya udah. jelas ya. Oke, baik. Sekitar berapa putaran lagi Pak Ustadz? Supaya kita boleh atur, karena baterai saya juga sudah mulai habis ternyata. Sampai subuh nggak apa-apa, atur aja. Saya siap-siap aja, cuman baterai HP saya ini agak terbatas karena cuman 1 colokan saja pakai mic, seperti itu. Baik, sekitar berapa putaran Pak Ustadz? Kalau saya boleh tahu. Supaya kita Ya terserah abang yang tentuin. Oke. Putaran ya Pak Ustadz. Oke, baik. Kita setuju. Nah, teman-teman sekalian, sangat bagus ya, sangat bagus dan cukup luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Dan lagi-lagi saya mengatakan saya beri apresiasi tentang hal itu. Dan tentu pengikut-pengikutnya Pak Ustadz sangat bangga dengan hal itu. Tetapi lagi-lagi saya katakan bahwa itu hanya bagi saudara saya, pengikutnya Pak Ustadz. Konsep surga yang ditawarkan atau yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Tapi lagi-lagi saya mengatakan bahwa saya sudah mengatakannya tadi bahwa Yesus secara spesifik tidak menyebutkan kata Kristen, karena kata Kristen itu sendiri itu belakangan setelah Yesus naik ke surga. Dan itu satu pembahasan yang juga sangat jauh. Nah, ini juga tadi mengatakan Pak Ustadz bahwa kalau Anda bisa masuk surga, maka Anda harus percaya Yesus sebagai utusan. Nah, ini juga satu pembahasan yang lain lagi. Karena apa? Kami percaya Yesus itu adalah bukan hanya Tuhan saja, tetapi kami percaya Yesus itu adalah Nabi. Ingat lagi, saya sebutkan sekali lagi. Anda tidak salah dengar. Kami percaya dan mengakui Yesus adalah Nabi.
Karena dia adalah juga sebagai penyambung lidah Allah yang menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh umat manusia. Maka kami percaya itu. Tetapi bukan hanya itu saja kami percaya dia sebagai nabi. Tetapi kami juga percaya dia sebagai imam. Sebagai perantara di mana dia nanti mati di atas kayu salib. Sebagai imam. Tetapi kami percaya dia adalah raja di atas segala raja. Nah, itu membuktikan dia bangkit naik ke surga. Dan sekarang dia sedang di surga. Dan dia nanti akan datang yang kedua kali. Nah, itu adalah satu topik-topik yang jauh, yang sangat panjang untuk dibicarakan. Tetapi saya mengatakan bahwa di konteks ini, dalam pembicaraan ini, saya dan tentunya orang Kristen semua mengakui Yesus Tuhan Juru Selamat. Tetapi itu berlaku untuk semua orang. Bukan hanya untuk saya dan bukan juga hanya untuk orang Kristen saja. Tetapi untuk Anda semua, tetapi dengan syarat. Anda harus bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Maka bagian Anda dan bagian saya adalah pasti. Kita bersama-sama masuk surga. Nah, itu jelas. Nah, tetapi ada satu lagi yang menyatakan tadi Pak Yusuf, menyatakan bahwa ternyata dosa dari keluarga, dari anak atau putri daripada Muhammad sendiri itu tidak bisa menolong dia untuk bisa menikmati surga. Memang ada ayat yang lain juga yang akan saya boleh sebutkan di sini Pak Ustadz, nanti boleh dicari ya. Di surah Al-Quran itu di pasal 2 ya. Pasal 2 ayat yang ke-81. Itu yang berbunyi demikian, artinya di sana dikatakan bahwa bukan demikian yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Saya ulang sekali lagi. Ya, bukan demikian yang benar. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini, secara pemahaman saya secara singkat, yang menunjukkan bahwa siapa yang tidak bisa berbuat dosa, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, siapa yang tidak pernah berbohong, siapa yang tidak pernah mencuri, siapa yang tidak pernah berzina, siapa yang tidak pernah melakukan kejahatan. Maka kalau mereka melakukan kejahatan, tentu mereka akan kekal di dalam neraka. Tetapi berbeda dengan Kristus, kita percaya Yesus. Bang, waktunya habis bang. Oh, sudah habis. Oke, yuk lanjut. Iya Pak Ustaz. Oke ya teman-teman. Jadi abang ini salah sambung ya dengan hadis kita tadi gitu ya. Nabi Muhammad tidak bisa membela anaknya di hadapan Allah ya, karena kesalahan dari anaknya. Tapi Nabi Muhammad menjamin semuanya yang beragama Islam, termasuk anaknya, untuk hidup di surga ya. Tapi kalau kesalahan Nabi Muhammad itu tidak bisa membela di hadapan Allah. Masa kalau orang punya salah mencuri dibenarkan oleh Nabi? Enggak bisa ya. Tapi Nabi Muhammad ya menjamin hidup yang kekal untuk anaknya. Masya Allah, itu aja kok susah ya menangkapnya, aneh gitu loh. Iya, kalaunya anaknya bikin salah mencuri, nggak bisa Rasul kita bela ya. Tapi Rasul Rasul kita menjamin anaknya untuk hidup di surga gitu. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Sudah saya ulang-ulang gak paham-paham, bedakan antara dosa dan jaminan surga gitu ya. Nah, jadi siapapun, kesalahan apapun tidak akan bisa dibela oleh seorang nabi
kalau umatnya atau keluarganya melakukan dosa. Ya, tidak bisa nabi tersebut melindungi atau membenarkan dosa tersebut. Ya, tapi kalau untuk masalah surga, nabi tersebut menjamin akan masuk surga. Ya, jadi kayak gitu. Pahamilah. Berkaitan tentang masalah Yesus, saya minta menjamin, Kristen ternyata nggak ada. Waduh, nggak ada. Rupanya nggak ada ya jaminan Yesus untuk Kristen masuk surga. Waduh. Jangan berbelit-belit, Bang. Ya, kalau dikatakan kagak ada, Yesus kagak kenal Kristen, lalu di mana perintah Yesus agar kamu masuk surga, jadilah Kristen? Mana perintah Yesus? Mana perintah Yesus? Kalaunya kamu ingin masuk dalam kerajaan surga dan mengenal aku, maka jadilah Kristen. Di mana dalilnya? Tunjukkan sama saya. Ya, kalau saya punya dong. Ya, kalau saya punya di dalam agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam keadaan beriman. Jadi, ya Bang ya, kalau kami ada gitu jaminan masuk surga, termasuk di dalam hadis dari Nabi Muhammad. Sekarang Yesus ini sudah tidak menjamin Kristen. Sekarang coba saya tanya dulu dah, di mana Yesus menyuruh Anda menjadi Kristen? Coba itu dulu dah, itu dulu. Di mana Yesus menyuruh Anda menjadi Kristen? Karena Yesus tidak pernah mengenal kekristenan. Makanya kalau kita baca di Matius 7 nomor 21 sampai 23, pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka. Yahudi, Bani Israel, Matius 15 nomor 24. Coba Anda baca, aku diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel, bukan Bani Asia. Bukan Bani Asia gitu ya. Bukan Bani Asia. Coba buka Matius 15 nomor 24 tuh ya. Dia diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Anda, bukan untuk Bani Indonesia, bukan untuk Bani Tionghoa, bukan untuk Bani Batak, bukan. Gitu. Yesus hanya untuk orang Israel. Makanya saya cari di mana Yesus menjamin hidup yang kekal untuk Kristen. Ternyata nggak ada. Anda berbelit-belit. Terus sekarang coba saya minta carikan di mana belum ya Bang ya. Waktunya belum muncul, tunggu. Belum muncul teman-teman. Nah ini baru muncul. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Pak Ustadz, ini adalah yang terakhir. Nanti close statement di babak berikutnya. Karena ini sudah mulai kritis baterai saya. Nah, pertama-tama Pak Ustadz menanyakan di mana ayat yang menyuruh orang menjadi Kristen. Lagi-lagi saya memberikan jempol atas pertanyaan ini, tetapi jempol yang terbalik. Karena kenapa? Itu kata Kristen sendiri. Itu pemahaman yang lain. Karena kenapa? Kata Kristen itu sendiri adalah setelah Yesus naik ke surga.
Jadi pengertian kata Kristen itu sendiri adalah orang yang percaya atau orang yang mengikut Yesus. Jadi itu nggak nyambung pertanyaan itu kalau ditanya di mana ayatnya menyuruh Yesus menyuruh menjadi Kristen. Kata Kristen itu sendiri itu pengertiannya lain, itu tidak nyambung dengan pertanyaan itu. Di mana Yesus? Sedangkan kata Kristen itu sendiri adalah berbeda. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Mempertanyakan di mana Yesus menyuruh menjadi Kristen. Tetapi kata Kristen itu pengertiannya beda, pengikut Yesus. Nah, ini adalah yang terbalik. Nah, bicara tentang bahwa tadi Pak Ustadz memberikan satu argumen bahwa Yesus hanya diutus untuk orang Yahudi. Nah, ini tentunya satu tema yang lain dan secara singkat saja tentu saya akan menjawab ini secara singkat dan tidak perlu diteruskan karena ini lain pembahasan sendiri. Itu tema yang besar. Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah kata Yesus secara universal. Kata Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Semua Anda yang mengalami pergumulan, persoalan, yang putus asa, yang bingung kemana nanti kalau mati, atau apapun persoalan Anda, maka Yesus mengajak Anda, marilah kepadaku semua, bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada semua makhluk, secara khusus orang yang ada di dunia ini, mengajak, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jelas bahwa Yesus mengajak saya bukan hanya orang Kristen, tetapi semua yang mengalami pergumulan. Ya, di luar sana ada banyak orang yang sudah putus asa, sudah banyak pergumulan, hidup dalam dosa, tetapi ketika mereka sudah lelah, sudah capek dengan segala pergumulan hidup yang luar biasa, tetapi ketika mereka datang kepada Kristus, maka mereka akhirnya mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan lebih daripada itu, ketika mereka sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka memperoleh anugerah keselamatan itu. Seperti yang tertulis tadi itu di ayat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ya, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, siapapun, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kecuali harus beriman dan percaya kepada Kristus. Nah, itu ada sesuatu hal yang tentu menarik dan luar biasa. Nah, lagi-lagi ini adalah sesuatu hal dan ternyata tadi kata Pak Ustadz bahwa orang Islam sendiri itu yang berbuat dosa, yang hidup dalam dosa tentunya tidak bisa dijamin oleh Nabi Muhammad. Bahkan mereka dulu harus masuk ke neraka. Bagaimana itu Pak Ustadz? Mereka harus masuk ke neraka dulu. Disucikan atau bagaimana? Atau langsung masuk surga? Atau seperti apa? Karena semua orang tentunya sudah melakukan dosa dan kesalahan. Oke. Baik, Bang. Bang, closing statement, silahkan Anda duluan. Soalnya kan opening saya tadi. Silahkan. Nanti saya jawab itu. Oke, baik teman-teman. Saya bersyukur boleh diskusi dengan ringan dengan Pak Yusuf pada malam hari ini. Tentu ini adalah kesempatan untuk kita boleh menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz dan apa yang sudah disampaikan. Dan lagi-lagi
Ini adalah sebuah ajakan bagi saya dan bagi kita semua untuk boleh melihat, untuk boleh memikirkan, untuk boleh menilai, untuk boleh menimbang mana yang pantas kita percayai, mana yang pantas, yang layak menjadi pedoman kita, menjadi orang teladan bagi kita. Apakah Kristus atau yang dipercaya oleh Pak Yusuf, Nabi Muhammad? Siapa yang layak, yang akan menjadi junjungan, menjadi contoh teladan yang baik? Bukan saja hanya berbicara tentang surga, tetapi juga berbicara tentang hidup sehari-hari. Apakah layak yang dipercaya oleh saudara kita, Pak Yusuf, sebagai junjungannya? Atau kita lebih memilih kepada Kristus yang menjadi contoh teladan hidup kita yang baik? Nah, saudara boleh menimbang hal ini. Saudara boleh belajar lebih dalam lagi. Anda yang Kristen, belajar lagi. Anda yang saudara-saudara saya orang Islam, belajar lagi. Apakah Anda benar-benar meyakini bahwa junjungan Anda itu dapat memberikan contoh teladan yang baik dan yang kita saksikan di hari-hari ini? Dan menjamin Anda 100% ketika Anda mati besok atau 1 jam kemudian, yakin nggak masuk surga? Yakin nggak masuk surga? Siapa tahu ada bencana, ada kecelakaan, yakin nggak masuk surga? Atau hanya di angan-angan saja? Maka tentunya mesti seluruhnya harus belajar lagi dengan baik. Pertimbangkan, doakan. Dan tetapi saya mengatakan sekali lagi, kata firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28. Kata Yesus kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi, Yesus mengajak saya dan saudara semua, datanglah kepadanya, akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, Dia akan memberikan damai sejahtera. Dia akan memberikan sukacita, ketenangan bagi saudara. Tetapi jika Anda terus menolak Dia, maka kebingungan, ketakutan, dan ketakutan akan kematian itu akan terus mengikat dan menghantui Anda seumur hidup Anda. Dan kalau tidak segera bertobat, Anda akan mati di dalam kebinasaan, dan itu pun tidak langsung masuk surga. Itu masuk neraka dulu, disucikan. Dan kata beberapa ayat dalam hadis menyatakan bahwa ternyata nerakanya itu dari saudara kita orang Islam itu kekal adanya. Kekal adanya. Maka ajakan bagi saya dan tentu bagi kita semua, Anda harus percaya Yesus diingatkan. Kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu walaupun bebanmu berat. Tetapi ketika Anda datang kepada Kristus, Tuhan akan memberikan kelegaan sukacita yang berkelimpahan bagi Anda semua. Maka ini adalah sesuatu hal yang penting dan saya bersyukur boleh berbagi diskusi dengan baik dengan Pak Yusuf pada malam hari ini, dan tentu saya apresiasi beliau luar biasa. Dan ini yang cocok diskusi dengan saya, dengan pengetahuan yang cukup. Kadang-kadang saya diskusi di luar sana nggak nyambung, tetapi Pak Ustadz, ya oke, karena memang ilmu keagamanya mumpuni. Jadi itu luar biasa. Oke Pak Ustadz, terima kasih waktunya malam ini. Barangkali di hari-hari yang akan datang, kita boleh diskusi lagi. Baik, giliran saya Bang ya, closing statement. Oke.
Oke ya teman-teman, saya sudah menjabarkan data-datanya bagaimana pemahaman yang dimaksud abangnya tadi dipertanyakan kepada kita ya tentang masalah dosa dan jaminan surga. Ya teman-teman semuanya, saya sampaikan kepada Anda semua ya, bagi kawan-kawan, tidak ada jalan keselamatan selain melalui jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup. Di mana ayatnya? Ya, Nabi Muhammad adalah jalan. Quran surah Al-An'am ayat 153 ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh ya, Nabi Muhammad itu adalah jalan. Quran surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah, maka ikutilah jalanku, yaitu sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu jalan teman-teman. Terus Nabi Muhammad juga kebenaran ya. Quran surah Muhammad ayat 2, Nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan semesta alam. Terus di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119, Inna arsalnaka bil haq, kami mengutus engkau ya Muhammad dengan kebenaran. Nah catat tuh ya dalilnya. Terus apakah Nabi Muhammad juga menjamin hidup yang kekal? Jelas dong ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya, semua umat Islam akan masuk surga kecuali yang enggan. Jadi Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya teman-teman. Terus ya saya sampaikan kepada Anda juga ya, di tempat abangnya ataupun di tempat saya, semoga saja yang mendengarkan itu dapat hidayah gitu ya. Tidak ada di luar agama Islam itu sebuah kebenaran, gak ada. Hanya di dalam agama Islam ada kebenaran. Ya, saya ya teman-teman mempelajari Bible udah lama, atau mempelajari agama-agama di luar agama Islam itu udah lama gitu ya. Andai ada kebenaran di luar agama Islam, maka saya yang duluan murtad. Tapi qadarullah, malam ini, hari ini ya, Anda melihat saya sebagai seorang muslim. Semoga saya istiqomah, wafat dengan Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula Anda ya, karena Allah berpesan seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati Dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih agama selain agama Islam, maka dia akan merugi di akhirat nanti ya. Mereka akan merugi di akhirat nanti. Dan satu-satunya jalan yang sempurna yang telah distempel oleh Tuhan semesta alam adalah Islam. Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya teman-teman tuh semuanya ya teman-teman semuanya. Jadi
Semoga kita istiqomah di dalam agama Islam, dan saya berterima kasih kepada abangnya juga, Bang Eman ya, yang mau menemani saya diskusi pada malam hari ini. Ya, saya mohon maaf kalau ada kosakata yang menyinggung atau kosakata yang salah gitu ya. Nanti mungkin kita bisa atur lagi lewat DM-an gitu ya, Bang Eman ya, untuk berdiskusi seperti ini. Mungkin ada tema yang akan kita bahas. Silahkan Bang Eman nanti untuk mend-DM saya ya. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Oke, mohon pamit dulu. Baik.